Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Wa kullu man i'taqada fillahi ta'ala wa fi sifatihi wa af'alihi syai'an ala khilafi ma huwa bihi imma taqlidan wa imma nazara wa imma nazaran birra'yi wal ma'qul fa huwa bi hadzal khatar wa zuhdu was salah la yakfi daf'i hadzal khatar bal la yunji minhu illa al-i'tiqadul haqq wal bulhu bi mu'zalin an hadzal khatar a'ni alladhina amanu billahi wa rasulihi wal yawmil akhir imanan mujmalan rasikhan kal a'rab was sawadiyah wa sa'il awam alladhina lam yakhudu bil bahthi wan nazari wa lam yashra'u bil kalam istiqlala wa la asghaw ila asnafil mutakallimin bi taqlidi aqabilihim al mukhtalifah walidhalika qala sallallahu alaihi wasallam aktsaru ahlil jannah al buluh. Makna perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Barang siapa yang mengiktikadkan pada Allah Ta'ala, barang siapa yang mengiktikadkan pada Allah Ta'ala, maksudnya pada zat Allah, pada sifat-sifatnya dan af'alnya, perbuatan-perbuatan Allah, akan sesuatu yang bertentangan dengan yang sebenarnya, ada kalanya karena taklid, karena mengikut orang, dan ada kalanya karena pandangan dengan pendapat dan pemikiran pribadi, maka orang ini berada dalam keadaan yang berbahaya. Artinya bisa membawa kepada su'ul khatimah. Mengiktikadkan, meyakini di dalam hati tentang zat Allah, tapi kada bujur, bertentangan dengan yang benar. Mengiktikadkan pada sifat Allah sesuatu yang tidak benar, mengiktikadkan pada perbuatan-perbuatan Allah sesuatu yang tidak benar, baik itu mengikut orang, baik itu berupa taklid atau merupakan pemikiran sendiri. Nah, itu yang membahayakan agamanya, terutama di waktu menjelang kematian itu. Nah, oleh karena itu kita mesti belajar memaham benar-benar apa yang diajarkan oleh para sahabat yang mereka mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari para pendahulu yang salih, tentang apa-apa yang mereka i'tikadkan itu, yang lazim dengan sebutan i'tikad ahlus sunnah wal jamaah. Secara ringkas, zat Allah. Nah, zat Allah itu wahid la syarikalah. Ini i'tikad salafus salihin, i'tikad pendahulu-pendahulu orang yang saleh. Zat Allah itu satu esa,
tidak ada sekutu baginya. Nah, itu yang benar. Qadimun la awwala lahu. Zat Allah itu qadim, tidak ada permulaan baginya. Makanya tidak boleh ditanyakan kapan Allah Ta'ala itu adanya. Nah, itu pertanyaan yang salah, karena Allah itu tidak ada permulaan, ngarannya qadim. Mustamirul wujud, zat Allah itu terus menerus ada, terus menerus ada. La akhira lahu, tidak ada akhir baginya. Kada ada binasanya, kada ada matinya. Mausufun bin nu'util jalal, zat Allah itu disifatkan dengan segala sifat kebesaran, wal kamal kesempurnaan, wal jamal keelokan. Nah, ini yang kita i'tikadkan. Zat Allah itu disifati dengan sifat-sifat kebesaran, kesempurnaan, keelokan. Laisa kamitslihi syai', tidak ada seperti Allah itu sesuatu apapun, tidak ada yang seperti Allah. La yahullu fi syai' wa la yahulluhu syai'. Allah tidak bertempat pada sesuatu, zat Allah tidak bertempat pada sesuatu, dan tidak ditempati oleh sesuatu. Zat Allah tidak bertempat dan tidak ditempati. Karena Allah Ta'ala itu sudah ada sebelum adanya tempat. Allah Ta'ala sudah ada sebelum adanya tempat, dan sampai sekarang kada berubah. Nah, jadi Allah Ta'ala itu zatnya kada bertempat. Kalau kita ma'yatikatkan di dalam hati bahwa Tuhan itu bertempat, nah ini sudah i'tikad yang salah, yang membahayakan. Allah bertempat itu sudah salah. Lebih salah lagi kalau kita menetapkan Allah bertempat di atas, lebih salah lagi. Lebih salah lagi kalau kita mengatakan Allah Ta'ala itu berada di aras. Nah, itu lebih salah lagi. Allah Ta'ala tidak bertempat zatnya itu. Nah, itu i'tikad yang benar. La yataghayyaru, zat Allah tidak berubah dari awal sampai akhir, dari adanya dulu sampai sekarang. Zat Allah kada berubah. Wala yantaqilu, dan tidak berpindah. Zat Allah tidak berpindah. Nah, ini i'tikad yang benar. Allah kada berpindah-pindah. Jangan dikatakan Allah Ta'ala itu ada di mana-mana, berarti bertempat. Ada ungkapan bahwa Allah Ta'ala jangan ada kemana-mana, namun ada di mana-mana. Nah, berarti bertempat di mana-mana. Allah Ta'ala itu kada berubah, kada berpindah, dan ada, selalu ada, kada mengambil tempat zatnya itu. Wa innahu qaribun min kulli mawjud, bahwa zat Allah itu dekat dari tiap-tiap yang ada. Nah, itu ringkasan
dari i'tikad ahlu sunnah wal jamaah tentang kewajiban kita mengenali, meyakini, i'tikad tentang zat Allah. Nah, bila kita macam tadi mengiktikadkan itu kada tersalah, kada bakal menyimpang. Pada sifat-sifatnya kita mengiktikadkan pada Allah, pada sifat-sifat Allah yang benar. Jangan mengiktikadkan Allah bersifat dengan sifat yang tidak benar. Sifat Tuhan kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu sifat Allah. Allah bersifat kuasa, bersifat berkehendak, bersifat mengetahui, bersifat hidup, bersifat mendengar, melihat, berkata-kata. Dan sifat Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak menyamai sesuatu, tidak bisa disamai oleh sesuatu. Kudrat Allah tidak seperti kudrat yang lainnya, iradat Allah tidak seperti yang lainnya, ilmu Allah tidak seperti ilmu yang lainnya. Nah, apalagi hidupnya Allah tidak seperti hidup yang lainnya, seterusnya demikian. Sifat Allah pun mukhalafah lil hawadis. Dan sifat Allah itu kada berubah. Kekuasaan Allah dari dulu sampai kaina kada berubah. Pendengarannya, penglihatannya kada berubah. Nah, itu i'tikad yang benar. Dan af'alnya, perbuatan Allah, i'tikad yang benar tentang perbuatan Allah. Kullu mawjud siwahu hadithun bi fi'lihi ta'ala. Tiap-tiap yang ada selain Allah itu baru diciptakan Allah. Nah, itu kita i'tikad. Tidak ada sesuatu yang ada selain Allah yang tidak dicipta oleh Allah, apapun sesuatu itu. Jangan ada di dalam hati kita mengiktikadkan ada selain Allah yang memberi bekas. Jangan ada dalam hati kita mengiktikadkan bahwa ada selain Allah yang menyembuhkan. Jangan ada dalam hati kita ada selain Allah yang bisa membinasakan, yang bisa menghidupkan, mematikan. Jangan ada. Pokoknya seluruh sesuatu selain Allah itu baru dicipta oleh Allah, dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakimun bi af'alihi. Allah Ta'ala itu maha bijaksana pada perbuatan-perbuatannya. Apa yang diciptakan Allah, seluruhnya diciptakan Allah, dan itu merupakan perbuatan Allah yang maha bijaksana. Maha bijaksana. Allah menciptakan si A demikian, si B demikian, si C demikian. Allah menciptakan macam-macam dengan berlainan. Itu adalah sudah kebijaksanaan dari Allah. Adilun bi aqdiyatih. Allah Ta'ala itu maha adil dalam keputusannya, dalam hukumnya. Tidak ada hukum Allah yang tidak adil. Itu wajib kita i'tikadkan. Walaupun sekilas kita pandang kada adil, tetapi kalau kita dalami, pelajari, ternyata adil. Kalau kita kada kau memperdalam, kita wajib mengiktikadkan itu adil. Contohnya, orang mati
batinggal anak laki-laki saikong, bini-bini saikong. Nang laki-laki ini, anak laki-laki ini, mana kada pemaasian lawan kuitan, mana durhaka lawan kuitan, banyak menghabiskan harta kuitan. Nang si bini-bini ini adil orangnya, bagus, bakti lawan orang tua, taat orangnya, mati kuitannya, anak laki-laki dapat harta bagian 1, yang bini-bini dapat setengah. Itu sudah Al-Quran, hukum Allah. Nah, apakah itu adil? Yang bini-bini ini maharagu, memasakakan, menapasakan baju kuitan, maharagu sidin garing, membasuh bakami, segala macam. Yang laki-laki membela-bela. Sekali mati nang kuitan, yang laki yang dapat pol warisan, yang bini-bini saparuannya dapat. Itu hukum Allah dan itu adil. Nah, pelajari di mana datangnya itu adil. Kalau kita kadang mempelajari, kita wajib mengetikatkan bahwa itu adalah adil. Hukum Allah itu adil. Khalaqal khalqa izharan li qudratihi la li hajatihi ilaih. Allah menciptakan makhluk ini, menciptakan langit, bumi dan sebagainya, itu hanya untuk menampakkan kekuasaannya, bukan karena Allah berhajat kepadanya. Nah, itu wajib kita i'tikadkan. Ini i'tikad yang benar. Allah menciptakan sesuatu hanya untuk menampakkan kuasa Allah, bukan Allah itu perlu berhajat kepada sesuatu itu. Allah menciptakan kita taat, bukan Allah itu dapat keuntungan dengan taat kita, tapi hanya sekedar bahwa Allah menampakkan kuasanya, bahwa orang ini bisa taat kepada Allah. Jadi jangan dikira Allah itu untung kita taat. La yajibu alaihi fi'lu syai'. Allah tidak wajib memperbuat sesuatu. Allah tidak wajib melakukan sesuatu. Kita tidak ada punya hak kepada Allah. Tidak ada punya hak. Lain anak lawan kuitan itu ada hak. Anak harus bakti kepada orang tua. Kuitan pun ada hak lawan anak juga, harus mendidik segala macam, memberi makani. Nah, masing-masing ada hak. Tapi kalau kita dengan Allah, kita tidak ada hak. Tidak ada hak. Allah tidak ada hak makhluk padanya. Dan Allah itu menciptakan sesuatu adalah keharusan. Makanya kalau ada orang yang mengatakan tentang keadilan Allah tadi, amun aku nih penyembahyang, puasa, pak ibadat, taat, hidupku miskin, mana sakit-sakitan, mana keadilan Tuhan macam itu. Nah, orang ini kafir nih tuh. Aku ini taat lawan Tuhan, sembahyang kada ketinggalan, berjamaah lagi di saat pertama lagi taruh sembahyang di umuran, zikir 10.000 sehari, tapi kenapa hidupku susah, penyakit macam-macam, mana keadilan Tuhan? Nah, kalau macam itu sudah meninggalkan i'tikad yang benar, sudah keluar dari agama Islam. Karena bagaimanapun Allah itu tidak wajib melakukan sesuatu. Tidak wajib melakukan sesuatu. Fi'luhu imma ihsan wa imma adlun. Perbuatan Allah itu ada kalanya berupa menyampaikan kebaikan atau keadilan. Orang yang taat dibahagiakan di dunia, dimasukkan ke surga, itu semata-mata kebaikan Allah. Kalau
ada orang yang disiksa, orang yang dihukum, itu semata-mata keadilan Allah. Nah, perbuatan Allah kada lepas daripada berbuat baik atau keadilannya atau adil. Nah, itu adalah i'tikad para pendahulu yang saleh. Ada mazhab berkembang, ada mazhab Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Allah itu wajib melakukan yang terbaik. Nah, ini i'tikad yang salah. Allah tidak wajib melakukan yang terbaik. Kalau Allah melakukan yang terbaik, itu semata-mata adalah kebaikan Allah. Kalau tidak terbaik, itu keadilan dari Allah. Nah, itu i'tikad yang kita tanamkan di dalam hati kita tentang zat Allah, sifat Allah, dan perbuatan Allah tadi. Itu bagian yang ringkas daripada i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Zuhud dan kebaikan itu tidak mencukupi untuk menolak terhadap bahaya ini. Zuhud dan kebaikan itu tidak mencukupi untuk menolak terhadap bahaya ini. Umpamanya ia mengiktikadkan bahwa Allah itu bertempat, berarti etikatnya salah. Tapi orangnya ini zuhud, orangnya wara, orangnya ahli ibadah, orangnya takwa, semua itu kada ada artinya, kada ada harganya, kada mencukupi. Zuhud dan kebaikan itu tidak mencukupi untuk menolak terhadap bahaya ini. Umpamanya hanya mengetikatkan bahwa pendengaran Allah, penglihatan Allah seperti ini, ujarnya menyamakan dengan sesuatu, itu berarti etikad pada sifat Allah salah. Tapi orangnya ahli ibadah. Nah, ahli ibadah itu kada ada nilainya, kada cukup untuk menutupi kerugian kesalahan i'tikad itu. Ini mengetikatkan bahwa ujarnya ada sesuatu yang dicipta tanpa kudrat Allah. Ada pendapat demikian golongan mazhab yang mengatakan gerak cincin di jari itu bukan dari kekuasaan Allah. Kalau tangan kita bergerak itu bujur Allah kudrat menggerakkan. Jari kita bergerak bujur Allah. Tapi cincin yang ada di jari itu ingat gerak umpatan saja. Gerak tawallud ngarannya, gerak yang terlahir. Sedikit banget itu. Kalau di akal pinapas sebenarnya. Tangan bergerak itu Allah yang menggerakkan. Jari bergerak Allah yang menggerakkan. Tapi utas yang di jarinya itu bergerak umpatan saja, bukan digerakkan Allah. Nah, ini i'tikad salah. Kalau kita mengitikadkan demikian, walaupun kita ahli wara, ahli ibadah, ahli kebaikan, kada kau membayar kesalahan i'tikad itu, kada ada nilainya. Ketakwaan kita nol, ahli taat kita nol, sembahyang kita nol. Kenapa? Karena awalnya sudah salah, i'tikadnya salah. Zuhud dan kebaikan itu tidak mencukupi untuk menolak terhadap bahaya ini. Bahkan tidak ada yang menyelamatkan dari bahaya ini melainkan i'tikad yang benar.
Kesalahan i'tikad itu kekal dalam neraka. Tapi kalau kita bujur i'tikad, cuma kita banyak maksiat kepada Allah, itu kada kekal dalam neraka. Kada kekal. Satu saat akan diangkat. Dan orang-orang dungu tersingkir dari bahaya ini. Orang-orang bodoh tersingkir dari bahaya ini. Artinya apa? Orang-orang bodoh itu akan selamat i'tikadnya. Nang mau berbahayanya orang-orang pintar. Kalau orang-orang yang pindik akal, dungu, itu selamat. Maksudnya adalah yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada hari akhir dengan iman yang mujmal, yang secara jumlah, yang mendalam dalam hati. Seperti orang-orang Arabi, orang-orang kampungan, orang-orang dusun, orang-orang hitam, dan orang-orang awam yang mereka tidak menyelam lebih mendalam dalam pembahasan dan pemikiran. Dan mereka tidak menjelaskan ilmu kalam dengan bebas, dan mereka tidak memperhatikan kepada berbagai jenis orang-orang yang ahli ilmu kalam tentang mengikuti pembicaraan mereka yang berbeda-beda. Umpamanya ujarnya Allah Ta'ala itu maha kuasa. Allah Ta'ala itu maha kuasa. Jeruang maha kuasa apa? Maha kuasa apa jeruang? Ada tahu pokoknya Tuhan itu maha kuasa ajarnya. Nah, kalau tahu pokoknya Tuhan itu maha kuasa, dalam hatinya tersimpan itu. Nah ini orang dungu ngarannya. Nah kada bisa terlalu panjang menerangkan. Allah Ta'ala itu ujarnya berkata-kata. Tuhan berkata-kata tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berawal, tidak berakhir. Itu i'tikadnya dalam hati. Ujar orang kayak apa itu terangakan bang? Kok kada kawan merangakan? Pokoknya aku yakin kalam Tuhan itu kada berhuruf, kada bersuara, titik jarinya. Nah, itu orang dulu ngarannya. Ini orang yang selamat. Yang kada terlalu panjang lebar mengikuti pembicaraan tentang sifat Allah. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aksaru ahlil jannah al-bulhu. Artinya ujar Nabi, kebanyakan penghuni surga adalah orang-orang dungu. Yang terlalu pintar itu yang banyak celaka, terlalu raut. Nah, bila dijeraut, akhirnya jadi bila hidi, patah. Orang-orang yang katuju menggali tentang sifat Allah, apalagi tentang zat Allah, tentang af'al Allah, mendalami itu tanpa ada bimbingan yang benar, tanpa ada petunjuk dari Allah, dengan hati yang bersih, dengan hati yang baik, nah tanpa itu dia akan sesat, dia akan tersesat. Karena ilmu kalam itu, ilmu tahu itu seperti lautan yang tidak ada tepinya. Ribuan mazhab ada di dalamnya. Kita membahas tentang kudrat Allah, itu berbagai macam mazhab. Ada mazhab ini, macam ini, mazhab itu. Akhirnya kita bingung mana yang bujur, mana yang bujur. Jadi kalau kita kada belajar itu,
cukup meyakini secara jumlah tetapi tertanam kuat di dalam hati, itu lebih selamat tentang ilmu tauhid ini. Karena itu ulama salaf, ulama-ulama dahulu yang saleh melarang membahas, memikirkan dan mendalami ilmu kalam, ilmu tauhid, dan meneliti tentang urusan-urusan ini. Para ulama menyuruh manusia agar membatasi diri untuk mengimani dengan apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla seluruhnya, dan dengan setiap sesuatu yang datang daripada yang zahir-zahir, serta mengiktikadkan tidak ada yang menyerupainya. Itu sudah cukup. Allah Ta'ala itu dekat dengan orang-orang yang takwa, itu kan? Allah Ta'ala dekat dengan orang-orang yang saleh. Kayak apa dekat Tuhan? Maka Tuhan kada bertempat. Nah, orang-orang dulu kok kada tahu itu, pokoknya Tuhan itu dekat dengan orang saleh, dekat dengan orang takwa. Perkara kayak apa dekatnya tuh kok tahu jadinya, pokoknya dekat. Nah, tuh Quran mendahkan jadinya habis dehnya. Nah, dan mereka melarang, para ulama melarang membahas secara mendalam dalam pentakwilan. Nah, pentakwilan di dalam Al-Quran atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada kalimat-kalimat yang disebut dengan mutasyabih, yang kita wajib beriman tanpa kita disuruh untuk mendalami itu. Contohnya, yadullah fauqa aidihim, itu ada di Quran. Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Oh, berarti Allah bertangan. Berarti Allah bertangan. Orang-orang pintar al mencari kayak apa tangan Tuhan itu. Nah, buka ilmu kalam, pelajari. Nah, terdapatlah macam-macam pendapat, macam-macam takwil tentang itu pengertian tangan. Nah, yang lebih selamat adalah Allah Ta'ala mengatakan tangan Tuhan di atas tangan mereka. Itu artinya adalah tangan yang sesuai dengan arti yang tidak bertentangan dengan kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita mengimani bahwa di Quran itu ada bacaannya tangan Tuhan di atas tangan mereka. Perkara kayak apa tangan itu kita kada tahu. Yang penting tangan Tuhan itu kalaupun diartii, artinya yang sesuai dengan kesucian Allah. Nah, itu selamat. Al-Quran lagi menjelaskan summastawa 'alal aras, kemudian Allah itu bertempat di atas aras. Kalau kita memaham bahwa Tuhan itu bertempat di atas aras macam kita bertempat di rumah, itu sudah tentu pahaman yang salah. Tapi kalau kita memaham bahwa Allah Ta'ala itu bertempat di aras dengan arti yang sesuai dengan sifat kebesaran Allah, nah itu selamat. Itu selamat. Memang ada sebagian yang mentakwil, ada yang menakwilakan yadullah fauqa aidihim, arti tangan itu kekuasaannya.
karena biasa kekuasaan itu disebut dengan tangan. Nah, tangan Allah di atas tangan mereka artinya kekuasaan Allah melebihi kekuasaan mereka. Nah, itu ada pentakwilan, tapi itu masih ada bahayanya. Yang lebih selamat artinya itu kita serahkan kepada Allah, namun kita mengimani bahwa di Quran itu ada yadullah, tangan Allah di atas tangan mereka. Perkara apa arti tangan itu hanya Allah yang mengetahui. Nah, itu selamat. Hadis Rasulullah ada yang menyatakan yanzilu rabbuna fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Artinya turun Tuhan tiap-tiap malam ke langit pertama. Nah, Tuhan turun. Maka dasar i'tikad kita mengatakan Tuhan itu ada berpindah. Kalau turun itu berarti berpindah dari atas ke bawah. Nah, hadis mengatakan bahwa turun Tuhan tiap-tiap malam ke langit pertama. Ada yang menakwilkan arti turun itu rahmatnya. Nah, rahmat turun, rahmat Tuhan itu turun tiap-tiap malam. Itu takwil. Tapi yang lebih selamat dari itu adalah Tuhan turun dengan arti yang sesuai bagi kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, turun Tuhan itu apa artinya? Artinya yang sesuai dengan layaknya, yang sesuai dengan kebesaran, kesucian, keagungan sifat Allah, zat Allah. Nah, diringkasakan, apa arti turun itu? Hanya Allah yang tahu. Pokoknya hadis mengatakan Tuhan itu turun, namun kayak apa turunnya itu hanya Allah yang tahu. Apa maksud turun? Hanya Allah yang tahu. Nah, itu yang lebih selamat. Jadi kada perlu ditakwil. Allah Subhanahu wa ta'ala tiap-tiap malam turun ke langit pertama. Nah, kita yakinlah Tuhan itu turun, tapi maknanya itu hanya Tuhan yang tahu. Yang jelas bukan turun bertangga macam kita. Kalau kita mengiktikadkan bahwa Tuhan itu turunnya macam kita bertangga, itu sudah i'tikad yang salah. Para ulama menyuruh manusia agar membatasi diri untuk mengimani dengan apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tangan Tuhan di atas tangan mereka, iyalah sudah itu. Pahamannya apa? Hanya Tuhan yang tahu. Nah, habis. Dan dengan setiap sesuatu yang datang daripada yang zahir-zahir serta mengiktikadkan tidak ada yang menyerupainya Allah. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dan mereka melarang membahas, para ulama melarang membahas secara mendalam dalam pentakwilan tadi. Karena bahaya dalam membahas tentang sifat-sifat Allah itu sangat besar. Bahayanya sangat besar. Kalau kita hendak meneliti secara rinci tentang zat Allah, sifat Allah, af'al Allah, kita hendak merincikan serinci-rincinya, itu membahayakan. Kenapa berbahaya? Karena akal kita sudah jelas kada mampu untuk memperdapati hakikat Allah, hakikat sifatnya atau hakikat perbuatan Allah. Jelas sudah kada mampu akal kita. Nah, itu lebih baik bahwa hal-hal yang demikian itu kita ambil secara jumlah, kita tanamkan kuat-kuat di dalam hati, pengertian serincinya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang selamat. Nah, hingga situ. Dan akibat-akibatnya itu memayahkan dan jalan-jalannya itu menyulitkan, dan akal-akal untuk memperdapati kebesaran Allah Ta'ala itu pendek.